Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa salli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli wa salli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli wa salli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih pembahasan jilid 1 Amsilati bab 1 yaitu huruf jar. Kali ini yaitu pada halaman 11, di mana sebelumnya sudah terdapat uraian pengaruh huruf jar pada kata tunggal, yaitu pengaruh huruf jar pada satu lafal, pada lafal yang ada alnya, dan pengaruh huruf jar pada satu lafal yang tanpa al. Perbedaan di sini adalah jika ada alnya dibaca tanpa tanwin, apabila tanpa al dibaca dengan tanwin. Cara membacanya adalah yang tanpa harokat di sini dipandu dalam kotak di bawah. Minal ma'i tanpa harokat dibaca minal ma'i menjadi minal ma'i. Lalu diulang pada kotak di bawah. Minal ma'i dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu min. Dasar tanda jarnya kasroh. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur. Itu ya dasarnya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lafal minal ma'i diganti dengan bil ghaibi. Bil ghaibi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu bi. Dasarnya farfa bil dhammin, tanda jar kasroh. Tanpa tanwin karena ada al. Tidak dibaca bil ghaibin. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Ini materi sebelumnya sudah dijelaskan. Begitu juga di sini cara membaca lafal yang tanpa harokat. Mimma'in tanpa harokat dibaca mimma'in menjadi mimma'in. Mimma'in dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu min. Tanda jarnya kasroh, dasarnya farfa bil dhammin wansiban fathan wajur. Mimma'in dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Kalau yang di sini tanpa tanwin karena ada al, sedangkan yang di sini dengan tanwin karena tidak ada al. Pembahasan ini sudah saya urai pada materi sebelumnya. Kita lanjut di sini adalah pada halaman 11 juga bagian bawah. Kata yang akhirnya berupa alif. Baik alif yang berdiri tegak atau alif yang seperti ya. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Sebelumnya alif berharokat fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan tidak berupa kasroh yang nampak. Bil huda tanpa harokat dibaca bil huda menjadi bil huda. Bil huda dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad qusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Ini cara membacanya di sini. Jadi dimaksud tetap tidak bil hudi atau bil hudayi, tapi dibaca bil huda tetap. Kenapa? Karena lafal al-huda diakhiri alif dan sebelumnya alif berharokat fathah, yaitu terletak pada huruf dal. Da. Maka disebut isim maksur.
Dan isim maksur ini semua i'rabnya dikira-kirakan, baik rafa, nasab atau jar. Contoh berikutnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bil huda diganti dengan lafal bil yusra. Lil yusra dibaca tetap, tidak lil yusri atau lil yusroyi, melainkan tetap. Lil yusra dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Umpama diurai, lil yusra, li adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin. Li mabni kasrah. Al yusra lafal setelah huruf jar hukumnya majrur, tanda jarnya tetap karena diakhiri alif atau tanda jarnya dikira-kirakan pada alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Itulah contoh-contoh di dalam materi ini. Sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada jilid 1 halaman 1 sampai dengan 9, jika terdapat lafal yang tanda jarnya tidak menggunakan kasroh, maka sebaiknya jangan dibahas atau tidak usah dijelaskan. Sebab tanda jar yang selain kasroh itu ada di materi masing-masing. Seperti yang saat ini adalah tanda jar yang dikira-kirakan, yaitu lafal yang dimana huruf terakhir berupa alif dan sebelum alif berharakat fathah, maka semua i'rabnya dikira-kirakan. Dilanjut, kita mengurai di sini lafal yang akhirnya alif, baik berupa alif berdiri tegak seperti ini atau alif yang seperti ya, maka tanda jarnya dikira-kirakan. Artinya apa dikira-kirakan? Tidak memakai harokat kasroh yang nampak. Contoh, fit dunia, kita urai di sini. Fi adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri, itu ya, sebagaimana uraian sebelumnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Seperti itu cara mengurainya. Fi adalah mabni sukun. Berikut ad-dunya, lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Ad-dunya adalah lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Ad-dunya tanda jarnya dikira-kirakan karena diakhiri alif. Ad-dunya tanpa tanwin karena ada al. Minal khotoya, min bertemu dengan al dibaca minal, berarti minal khotoya, minnya adalah min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfi mustahiqun lil bina. Min mabni sukun. Al khotoya lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Lafal al khotoya
berada setelahnya huruf jer. Huruf jernya berupa min. Berarti lafal yang berada setelah huruf jer hukumnya majrur atau jer. Al-khotoya, tanda jernya dikira-kirakan. Tidak dibaca, tidak menggunakan harkat kasroh yang nampak. Tidak minal khotoyi atau minal khotoyai. Al-khotoya tanpa tanwin karena ada al. Wadduha, wa adalah huruf jer. Di sini wa yang menjadi huruf jar adalah wa yang bermakna demi atau bermakna sumpah. Wallahi, demi Allah. Dan wa yang terdapat di dalam Al-Quran itu berada di awal-awal surah. Wadduha, wa adalah huruf jar. Dasarnya akan huruf al-jarri. Begitu. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin wa mabni fathah. Ad-duha lafal setelah huruf jar. Hukumnya majrur. Ad-duha adalah lafal setelah huruf jar. Hukumnya majrur. Huruf jarnya apa? Wa. Nah sekarang tanda jarnya ad-duha. Ad-duha. Tanda jarnya dikira-kirakan karena diakhiri alif. Tidak kemudian jarnya dengan kasroh yang nampak. Wadduhi atau wadduhayi umpama. Tidak dengan demikian. Tapi tetap dibaca wadduha. Di tanda jarnya ad-duha dikira-kirakan. Kenapa? Karena lafal ad-duha diakhiri alif dan sebelumnya alif berharakat fathah. Semua i'rabnya rafa, nasab, jarnya dikira-kirakan. Fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Ad-duha dengan tanwin apa tanpa tanwin? Ad-duha tanpa tanwin karena ada al. Ala hudan, di sini diurai. Jilid 1 bagian pertama ada keterangan ala hudan. Sudah saya sampaikan bahwa jika terdapat lafal yang jarnya itu nomor 1, jilid 1 sampai dengan nomor 9, karena hanya pembahasan pada pengenalan huruf jar. Nah, apabila terdapat lafal yang tanda jarnya tidak menggunakan kasroh, maka penjelasannya di bagian berikutnya. Artinya tidak usah dijelaskan halaman 1 sampai dengan 9 tentang jar yang bukan dengan kasroh. Karena ada di bab masing-masing. Seperti pada contoh ini. Ala hudan sudah ada di jilid 1, hanya saja di jilid 1 bagian 1 sampai nomor 9 pengenalan pada huruf jar, yaitu pada alanya. Nah, sekarang pada pembahasan lafal setelah huruf jarnya, yaitu hudan di sini. Ala hudan. Kita urai. Ala adalah huruf jar. Sama dengan tadi. Dasarnya semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya ala mabni sukun. Hudan lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Setiap lafal yang berada setelah huruf jar itu berhukum jar atau majrur. Hanya saja tanda jarnya itu beda-beda. Berbeda-beda. Ada yang jar dengan kasroh. Ada yang tanda jar seperti ini dikira-kirakan. Ada yang jar menggunakan iya. Jadi pada intinya lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya majrur atau jar. Hudan tanda jarnya dikira-kirakan. Kenapa? Karena diakhiri alif. Hudan dengan tanwin karena tidak ada al. Kalau tadi bil huda
ada al tanpa tanwin karena ada al. Sekarang ala hudan, dan dalnya dengan tanwin. Kenapa? Karena tidak ada al. Wa yuhdafut tanwinu fil ismi idza. Urayanya sudah selesai, tak ada tanwin dan tanpa tanwin dasar-dasarnya. Fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Bagian nomor 12, halaman 12 bagian atas. Kalau tadi itu adalah lafal, sekarang ada pembahasan nama. Nama yang akhirnya berupa alif, baik alif yang berdiri tegak atau yang seperti ya, sebelumnya alif atau harokat sebelumnya, yaitu sebelumnya alif, fathah. Harokat sebelumnya alif, fathah. Maka jika nama seperti itu, tanpa al, tanpa tanwin. Begitu juga i'rabnya, jarnya tetap atau dikira-kirakan. Artinya tidak memakai kasroh yang nampak. Contoh ini, ila Musa tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi ila Musa. Musa adalah nama. Pada lafal Musa ini diakhiri alif. Sebelumnya alif berharokat fathah, sa. Nama yang diakhiri alif tanpa al dan tanpa tanwin. Ini nama tanpa al dan tanpa tanwin. Jarnya ini dikira-kirakan. Kenapa? Karena diakhiri alif. Tidak ila musin, tidak demikian. Tapi tetap dibaca ila Musa. Dan juga tidak dibaca dengan tanwin. Ila musan. Walaupun tanpa al. Jadi nama yang akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah, maka tanpa al dan tanpa tanwin. Bi'isa, tidak bi'isan. Padahal tidak ada al. Kalau sebelum-sebelumnya ada penjelasan, sebelumnya itu dengan tanwin karena tidak ada al. Nah, seperti Musa, tanpa keduanya, tanwin tidak ada, al juga tidak ada. Fir'auna, Musa, di sini. Ini ada pembahasan nanti Fir'auna di jilid 3, bab isim ghairu munsharif nanti. Kemudian Musa, tidak fil Musa atau fi Musan. Jadi nama yang akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah, maka tanpa al dan tanpa tanwin, jernya tetap atau dikira-kirakan tidak menggunakan harokat kasroh yang nampak. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Nanti pembahasannya ila Fir'auna ini nanti di jilid 3. Begitu juga Maryamah. Sekarang yang menjadi pembahasan adalah nama yang akhirnya berupa alif. Musa, Isa, ini ya. Tanpa al dan tanpa tanwin, dalam keadaan jar, jarnya dikira-kirakan. Sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Kesalahan dan kekurangan, kekhilafan, mohon kritik dan saran Anda, baik melalui di kolom komentar YouTube channel Muhammad Futrosi atau langsung dengan WA 085259717000. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.